Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Kamila dengan NIM 12016251117 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menganalisis suatu ujaran ke dalam aplikasi Prat. Nah, nantinya akan ada 4 kalimat yang berbeda dan nantinya di setiap kalimat akan diucapkan oleh orang yang berbeda juga. Selain itu, analisis ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Pak Nur Syekhudin SPD MHU. Batu besar itu berat sekali. Batu besar itu berat sekali. Pada kalimat pertama, yaitu batu besar itu berat sekali, suara pertama diucapkan oleh penutur Jakarta, sedangkan suara kedua dari Palembang. Untuk total durasi suara pertama sekitar 2,36 detik, sedangkan suara kedua sekitar 2,39 detik. Nah, suara kedua ini diucapkan lebih lama, menunjukkan tempo bicara yang lebih lambat atau adanya penambahan jeda dibandingkan suara pertama. Selanjutnya, pitch atau frekuensi. Pada suara 1 sekitar 189,69 Hz, suara kedua 144,37 Hz. Hal ini menunjukkan pada suara pertama pitch-nya lebih relatif stabil, sedangkan di suara kedua pitch-nya lebih fluktuatif. Nah, perbandingan dari kedua suara ini, di suara kedua lebih ekspresif atau intonatif, sedangkan di suara pertama itu lebih cenderung datar dan konsisten. Selanjutnya, intensity. Pada suara pertama yaitu 73,74 desibel, suara kedua 73,21 desibel. Hal ini menunjukkan pada suara pertama intensitas umumnya berada di kisaran sedang atau relatif merata, sedangkan di suara kedua intensitasnya lebih bervariasi dengan puncak yang lebih tinggi dan penurunannya yang lebih tajam. Di suara kedua ini menunjukkan tekanan suara yang lebih kuat dibanding dengan suara pertama. Selanjutnya, formans. Pada suara pertama sekitar 375,54 Hz, suara kedua sekitar 684,49 Hz. Hal ini menunjukkan pada suara pertama formansnya lebih teratur dan tidak terlalu menyebar, sedangkan di suara kedua titik formansnya lebih menyebar dan fluktuatif, menandakan perubahan posisi lidah dan rongga mulut yang lebih bervariasi. Nah, yang terakhir ada pulses. Pada suara pertama, pulsesnya itu terlihat lebih rapat dan teratur, menandakan getaran pita suara yang stabil, sedangkan di suara kedua, pulsesnya lebih renggang dan bervariasi, mengikuti perubahan pitch dan intensitas. Teman saya membeli televisi baru. Selanjutnya, pada kalimat kedua yaitu teman saya membeli televisi baru, dengan suara pertama penutur dari Betawi, sedangkan suara kedua penutur dari Jakarta. Untuk durasi, pada suara pertama itu sekitar 2,13 detik, sedangkan suara kedua memiliki durasi sekitar 2,59 detik. Pada suara dua ini diucapkan lebih lama, menunjukkan tempo bicara yang lambat atau adanya penambahan segmen bunyi dibanding suara pertama. Selanjutnya, pitch atau frekuensi. Pada suara pertama sekitar 328,20 Hz, suara kedua sekitar 242,39 Hz. Hal ini menunjukkan pada suara pertama pitch-nya lebih cenderung stabil dengan kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu ekstrim, sedangkan di suara kedua pitch-nya lebih fluktuatif dengan perubahan nada yang lebih tajam pada beberapa bagian. Selanjutnya, intensity. Pada suara pertama yaitu sekitar 67,21 desibel, suara kedua 77,95 desibel. Hal ini menunjukkan pada suara pertama intensitasnya berada pada kisaran menengah dengan penurunan tajam pada bagian jeda. Sedangkan suara kedua itu intensitasnya lebih tinggi dan variatif dengan puncak yang lebih jelas serta kontras antar bagian. Pada suara dua ini menunjukkan tekanan suara yang lebih kuat dan dinamis dibanding suara pertama. Selanjutnya, formans. Pada suara pertama sekitar 414,75 Hz, sedangkan suara kedua sekitar 481,46 Hz. Hal ini menunjukkan pada suara pertama formansnya lebih cukup teratur, meskipun terdapat sedikit penyebaran pada transisi bunyi. Sedangkan di suara kedua itu, formansnya lebih menyebar dan tidak stabil, menandakan variasi posisi artikulator yang besar.
pada suara kedua ini lebih kompleks dibanding suara pertama. Nah, yang terakhir ada pulses. Pada suara pertama, pulsesnya itu terlihat cukup rapat dan teratur, menunjukkan fonasi yang stabil. Sedangkan di suara kedua, pulsesnya lebih bervariasi, kadang rapat, kadang renggang, mengikuti fluktuasi pitch dan intensitas. Farhan memilih pepaya yang matang. Farhan memilih pepaya yang matang. Selanjutnya, kalimat ketiga yaitu Farhan memilih pepaya yang matang. Pada suara pertama diucapkan oleh penutur Jawa, sedangkan suara kedua pada penutur Lampung. Untuk durasi pada suara pertama sekitar 2,50 detik, sedangkan di suara kedua sekitar 3,04 detik. Pada suara kedua ini diucapkan lebih lama, menunjukkan tempo bicara yang lambat atau adanya penambahan segmen ujaran dibandingkan suara pertama. Selanjutnya, pitch atau frekuensi. Pada suara pertama sekitar 246,61 Hz. Suara kedua sekitar 239,59 Hz. Hal ini menunjukkan pada suara pertama pitch-nya relatif stabil dengan fluktuasi naik turun yang moderat. Sedangkan suara kedua pitch-nya menunjukkan variasi yang lebih besar meskipun tetap berada dalam rentang yang terkontrol. Nah, di suara kedua ini terdengar lebih ekspresif secara intonasi. Selanjutnya, intensity. Pada suara pertama sekitar 68,41 desibel. Suara kedua sekitar 80,46 desibel. Hal ini menunjukkan pada suara pertama intensitasnya cenderung menurun tajam pada bagian jeda dan kembali naik saat bunyi berlanjut. Nah, di suara dua ini intensitasnya lebih konsisten dan tinggi dengan puncak yang jelas pada segmen yang bersuara. Nah, di suara kedua ini memiliki tekanan yang lebih stabil dan kuat. Selanjutnya, formans. Pada suara pertama yaitu sekitar 313,27 Hz, sedangkan suara kedua sekitar 433,04 Hz. Hal ini menunjukkan pada suara pertama pola formansnya itu lebih cukup teratur, namun mengalami gangguan pada jeda. Sedangkan suara kedua itu formansnya lebih rapat dan berkesinambungan, menandakan artikulasi vokal yang lebih stabil. Hal ini menandakan suara kedua itu lebih konsisten dibanding suara yang pertama. Yang terakhir ada pulses. Pada suara pertama, pulses ini terlihat cukup teratur, tetapi terputus pada bagian jeda. Sedangkan di suara kedua, pulsesnya itu lebih rapat dan kontinu, mengikuti aliran pitch dan intensitas yang stabil. Hal ini menunjukkan suara dua itu menunjukkan fonasi yang lebih stabil dan berkesinambungan. Vina yang mengecat pagar. Vina yang mengecat pagar. Selanjutnya, kalimat yang keempat yaitu Vina yang mengecat pagar. Pada suara pertama diucapkan oleh penutur dari Padang, sedangkan di suara kedua dari Batak. Untuk durasi dari suara pertama sekitar 2,09 detik, sedangkan di suara kedua sekitar 1,59 detik. Hal ini menunjukkan bahwa suara pertama lebih lama dibanding suara yang kedua, serta menunjukkan bahwa suara yang pertama ini memiliki tempo ujaran yang lebih lambat, sedangkan suara kedua itu lebih singkat dan cepat. Selanjutnya, pitch atau frekuensi. Pada suara pertama sekitar 253,75 Hz, sedangkan suara kedua sekitar 203,93 Hz. Hal ini menunjukkan pada suara pertama pitch-nya berada di kisaran yang relatif stabil meskipun terdapat fluktuasi yang ringan. Sedangkan di suara kedua ini pitch-nya lebih tampak datar dengan beberapa segmen yang terputus akibat jeda. Selanjutnya, intensity. Pada suara pertama sekitar 69,09 desibel, suara kedua 68,83 desibel. Hal ini menunjukkan pada suara pertama itu intensitas suaranya relatif stabil dan tingkat menengah, sedangkan di suara kedua itu intensitasnya lebih fluktuatif dengan beberapa puncak penurunan yang tajam hingga mendekati 0. Selanjutnya, formans. Pada suara pertama sekitar 340,11 Hz, suara kedua 318,67 Hz. Hal ini menunjukkan pada suara pertama titik-titik formansnya lebih teratur dan relatif sejajar, sedangkan di suara dua itu lebih menyebar dan fluktuatif. Yang terakhir ada pulses. Pada suara pertama pulsesnya tampak rapat dan teratur, sedangkan di suara kedua pulsesnya lebih renggang dan terputus-putus.
Sekian dan terima kasih.